Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share, matur nuwun. Sementara itu, Mahendra dengan kedua anak-anaknya telah berada di kota raja. Mereka telah berkesempatan untuk menghadap Maharaja dan Ratu Angabaya. Tetapi karena tidak ada peristiwa-peristiwa yang penting, sehingga tidak banyak yang mereka perbincangkan selain pesan dari Tuanku Ranggawuni dan Maesa Cempaka agar Mahendra sering datang menghadap untuk kadang-kadang berbicara tentang perkembangan keadaan sebelum Maesawagni dan Witantra kembali. Pendapat Mahendra yang kadang-kadang terasa dekat sekali dengan pikiran-pikiran Maesawagni masih diperlukan oleh Ranggawuni dan Maesa Cempaka, di samping pendapat dan pikiran-pikiran para panglimanya. Karena Mahendra adalah orang yang langsung melihat segi-segi kehidupan di luar lingkungan istana dan daerah yang agak jauh karena pekerjaannya. Dalam pada itu, Maesa Murti dan Maesa Pukat sama sekali tidak tertarik hatinya untuk berjalan-jalan berkeliling kota seperti yang pernah dilakukan. Ia tidak mau menjadi sebab timbulnya keributan di dalam kota seperti yang pernah dialaminya. Sehingga dengan demikian maka mereka hanya mau keluar halaman istana bersama dengan ayahnya. "Aku mempunyai keperluan di dalam kota ini," berkata ayahnya. "Bukankah ayah sudah menghadap? Tidak dengan Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Maesa Cempaka. Lalu, ayah akan membicarakan masalah pekerjaan ayah dengan beberapa saudagar. Jika kalian ingin ikut, marilah." Kedua anaknya mengikutinya saja, meskipun mereka tidak begitu berminat. Namun dengan demikian mereka pun telah mulai mengenal beberapa orang langganan ayahnya dan pekerjaan yang dilakukannya. "Lusa kita lanjutkan perjalanan ini," berkata ayahnya. "Aku akan pergi ke tempat yang agak jauh, ke Kediri." "Kami ikut ayah?" bertanya Maesa Pukat. "Ya, bukankah kalian akan mengetahui pekerjaan ayah dan pada suatu saat akan menggantikannya? Yang lebih menarik bagi kedua anak-anaknya adalah perjalanan itu sendiri. Meskipun demikian mereka pun senang pula mengenal beberapa orang yang selalu berhubungan dengan ayahnya di dalam masalah pekerjaan dagangnya. Tetapi tidak terlalu lama, aku harus segera berada di kota raja ini pula," berkata ayahnya. Kedua anak Mahendra itu merasa gembira bahwa mereka akan mendapat kesempatan untuk melihat-lihat daerah yang lebih luas. Mereka merasa lebih senang jika ayahnya kemudian mengambil keputusan untuk menyusul Maesa Bungalan. Tapi Mahendra sudah berkata kepada mereka bahwa ia harus segera berada di kota raja kembali menghadap Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Maesa Cempaka. Namun demikian, perjalanan itu sudah cukup memberikan kesegaran baru pada mereka yang sudah menjadi jemu oleh keadaan mereka sehari-hari yang seolah-olah tidak mengalami perubahan apapun juga. Sementara Mahendra dan kedua anak-anaknya berkuda ke Kediri, maka Ki Buyut si pengasih bersama beberapa orang kawannya telah berada kembali di perdukuhannya. Dengan bangga ia melihatkan sawah yang mulai menghijau, meskipun belum begitu luas.
sawah ini akan segera berlipat ganda luasnya jika kalian berada di pedukuhan ini dan bersedia bekerja keras, berkata Ki Buyut. Kawan-kawannya mengangguk-angguk, katanya, barangkali itu lebih baik daripada harus bersembunyi tanpa dapat berbuat apapun juga. Benarnya kalian tidak perlu bersembunyi, berkata Ki Buyut. Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahesa Cempaka tidak berbuat apa-apa atas kita. Seorang kawannya menyaut, tetapi agaknya memang lebih senang hidup di sini. Aku mengharapkan kesediaan kalian tinggal di sini. Ada banyak keuntungan bagi kalian dan bagi kami yang sudah lebih dahulu tinggal di pedukuhan kecil terpencil ini. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Padukuhan ini semula merupakan tempat tertutup, karena aku pun berpendapat seperti kalian, bersembunyi. Apalagi ketika orang-orang berilmu hitam itu ada di sini. Jika kelak kalian tinggal bersama kami, maka padukuhan ini akan menjadi padukuhan yang terbuka dan akan menjadi semakin lama semakin besar. Kami akan mengembangkannya dan mempertahankannya dengan senjata jika ada pihak yang manapun yang akan mengganggu kami. Baiklah, seorang bekas senopati yang bertumbuh tinggi kekar berkata, aku menyatakan diri untuk tinggal bersamamu di sini. Aku akan menjemput keluargaku. Kita akan bekerja keras. Kami menyadari bahwa kami harus mulai dengan kerja keras di sini. Tapi kami pun menyadari bahwa kerja keras itu pada hakikatnya adalah untuk anak-anak kami. Dengan demikian maka para bekas prajurit itu pun bersepakat untuk menjemput keluarga masing-masing dan mengajak beberapa orang kawan yang lain untuk tinggal di pedukuhan terpencil yang masih akan berkembang. Jika kita tidak menutup diri, maka kemungkinan untuk menjadi besar selalu terbuka. Apabila mengingat kesadaran kalian untuk bekerja keras dan berjuang bagi pedukuhan ini, berkata Ki Buyut di Pengasih. Ternyata rencana mereka itu mendapat sambutan yang baik dari beberapa orang kawan mereka yang masih saja bersembunyi dan menyamar diri. 12 orang bekas prajurit Singosari di masa pemerintahan Tohjoyo telah berpindah tempat dan tinggal di pedukuhan Pengasih bersama keluarga mereka. Di antara mereka terdapat beberapa orang perwira dan senopati yang selalu dibayangi oleh kecemasan. Namun agaknya mereka telah menemukan tempat sebagai tempat tinggal mereka yang baru, meskipun mereka masih belum dapat melepaskan diri dari sikap hati-hati. Karena itulah maka di tempatnya yang baru mereka tidak mempergunakan nama mereka masing-masing. Aku masih mengharap Tapak Lombo akan datang pula kemari, berkata Ki Buyut. Tapi sudah barang tentu tidak dengan orang yang bernama Linggojati itu, agar kedamaian kami tidak terusik. Ya, sahut salah seorang dari mereka. Sudah waktunya bagiku untuk memilih hidup dalam ketenangan. Tetapi seperti yang sudah kita janjikan, aku pun tidak berkeberatan mempergunakan senjata untuk mempertahankan ketenangan yang sudah kita tumbuhkan. Demikianlah maka mereka dengan tekun mulai dengan suatu kehidupan baru. Mereka dengan penuh gairah telah menebang hutan dan memperluas tanah persawahan. Belum tanah itu menghasilkan apa-apa, maka makan mereka sekeluarga telah dibebankan kepada seluruh pedukuhan. Ternyata di samping membuka hutan, para bekas prajurit itu tempat juga membantu anak-anak muda untuk berlatih olah kanuragan. Selama ini mereka seolah-olah dengan membabi buta berlatih memegang senjata. Hanya kadang-kadang saja Ki Buyut sempat memberikan tuntunan. Namun sebagian yang lain adalah karena kemauan mereka sendiri. Dengan petunjuk-petunjuk singkat dari Ki Buyut, berlatih menggerakkan berbagai macam senjata. Dalam pada itu ternyata di kaki Gunung Lawu, orang-orang yang hidup dalam bayangan ilmu hitam telah mengetahui pula
apa yang terjadi di kota raja. Meskipun mereka harus memperbincangkan, tetapi nama Maesa Bungalan telah mereka dengar lagi di antara cerita-cerita tentang kematian dua orang di antara mereka itu. Maesa Bungalan lagi, desis Empu Baladatu. Ada beberapa desas-desus mengenai kematian kawan-kawan kami, Guru, berkata salah seorang muridnya. Yang lain mengatakan bahwa kawan-kawan kami mati oleh seorang bernama Linggodadi. Tapi bahwa pada saat itu Maesa Bungalan hadir. Agaknya memang benar meskipun ia tidak berada di pihak Linggodadi. Empu Baladatu mengangguk-angguk, ia pun telah banyak mendengar tentang kematian dua orang yang dipercayainya untuk memasuki kota raja. Dan bahkan apabila mungkin membawa orang-orang yang mereka kehendaki hidup-hidup ke kaki Gunung Lawu yang akan dipergunakannya sebagai korban untuk menyegarkan ilmu mereka yang hitam. Tapi yang terjadi adalah berbeda dengan maksud mereka. Kedua orang itu justru telah terbunuh di kota raja. Bagaimanapun juga Maesa Bungalan telah melukai hati kita semuanya, geram Empu Baladatu. Lalu, aku masih belum berbicara tentang orang yang mengaku bernama Linggodadi. Karena 1000 nama tidak akan ada artinya tanpa pengenalan lebih jauh. Jadi bagaimana maksud Guru? Bertanya salah seorang muridnya. Kedua saudara seburuanmu yang terbunuh itu adalah orang-orang penting dan terpercaya. Tapi mereka telah terbunuh. Dengan demikian kalian harus lebih berhati-hati menghadapi orang yang bernama Maesa Bungalan itu. Bahkan ada beberapa orang yang menyebutnya pembunuh orang berilmu hitam. Tetapi beberapa orang muridnya tertawa pendek. Salah seorang berkumis lebat menyahut, tidak banyak orang yang berkesempatan untuk mendapatkan ilmu yang dahsyat ini. Di padepokan ini tinggal tidak lebih dari 12 orang dalam tingkatan yang berbeda. Kemudian beberapa orang calon murid yang masih di bawah asuhan murid-murid yang terpercaya. Karena itu, kita tidak mau menjadi semakin berkurang lagi. Dua orang saudara kami itu sudah cukup mahal dipertaruhkan untuk menangkap Maesa Bungalan. Jadi, bertanya Empu Baladatu, sebaiknya kita pergi bersama-sama. Kita, kalian, dan aku. Orang itu menggeleng. Tentu saja Guru tidak harus selalu ada di antara kami. Karena di padepokan ini masih ada beberapa orang calon murid. Namun jika Guru berkenan bersama kami, maka beberapa orang calon murid itu dapat diserahkan pada murid-murid yang sudah dapat dipercaya untuk membimbing mereka. Empu Baladatu tiba-tiba saja tertawa keras-keras sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa orang muridnya menjadi heran, namun yang lain menarik napas dalam-dalam sambil berdesis. Ternyata orang itu bodoh sekali. Guru melihat betapa penakutnya orang itu. Kau tentu sudah tahu sifat dan wataknya, desis yang lain. Paguh adalah orang yang wujudnya dapat menakut-nakuti anak yang betapapun beraninya. Tapi hatinya adalah hati yang sangat lentur. Katakan saja ia seorang pengecut, sahut yang lain. Adalah gila untuk mengajak Guru bersama mencari Maesa Bungalan. Bagaimana mungkin Puguh itu dahulu sempat berada di perguruan yang tidak ada duanya ini? Sementara itu Paguh sendiri masih saja menjadi bingung melihat sikap gurunya. Namun barulah kemudian ia menyadari kesalahannya ketika gurunya bertanya, Paguh, apakah engkau sudah memikirkan kata-katamu? Maksud Guru, kau sebenarnya tidak pantas berada di antara murid-muridku yang perkasa. Tiba-tiba saja suara gurunya meninggi. Hei, kau tahu apakah artinya kata-katamu itu? Tikus yang dungu. Puguh menjadi gemetar. Wajah Empu Baladatu menjadi merah oleh kemarahan yang tiba-tiba saja menjalari kepalanya.
kita sudah kehilangan 2 orang dari antara kita. Sebelumnya 3 orang yang dibunuh Maesa Bungalan karena kebodohannya. Sekarang salah seorang dari kita telah berbuat lebih bodoh dan pengecut. 3 saudara-saudaramu yang lari itu memang bodoh, tetapi mereka adalah orang-orang yang berani hingga saat matinya. Tetapi kau Paguh semakin gemetar. Sebentar lagi, 5 hari lagi, adalah saatnya kita menyegarkan ilmu kita dengan darah. Saat purnama naik dan musim yang kering. Guru, kebodohanmu dapat mencelakakan dirimu. Maksud guru, suara Paguh menjadi parau. Kau berkewajiban mendapatkan kurban yang bakal kita persembahkan bagi pelindung ilmu kita. Kurban darah itu harus berlangsung dengan sebaik-baiknya. Jika kau gagal, maka darahmulah yang akan tertumpah di atas jambangan terpuji itu. Meskipun darah pengecut, tetapi ilmu yang ada di dalam dirimu akan mengalir ke dalam diri kami dan menjadikan kekuatan kami akan bertambah. Jadi, pergilah. Kau tidak usah membawa Maesa Bungalan, tetapi namamu akan dicuci oleh hasil kerjamu kemudian. Jika kau berhasil dengan baik, maka kau akan mendapat kepercayaan tertinggi di perguruan ini. Tapi kepercayaan sekedar menangkap kelinci. Suara tertawa Mpu Baladatu meledak sehingga rasa-rasanya Gunung Lawu ikut terguncang. Paguh menjadi bingung, tapi ia sadar bahwa perintah itu harus dijalankan sebelum ia sempat berbuat sesuatu atas Maesa Bungalan. Maka ia sudah mendapatkan tugas yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tetapi tugas ini tugas yang tidak berat, katanya di dalam hati. Tapi untuk menyenangkannya, aku harus mendapatkan kurban yang berkenan di hati guru. Muda, tampan, dan barangkali sedikit mempunyai ilmu. Dan untuk mendapatkannya tidak akan makan waktu 1 hari. Meskipun demikian, ia masih tetap gelisah karena agaknya sikap gurunya masih ada yang kabur baginya. Namun demikian, yang pasti adalah ia harus menebus kesalahannya yang memberikan kesan kepada gurunya bahwa ia adalah seorang pengecut. Guru keliru, berkata Paguh di dalam hatinya. Aku bermaksud untuk menyelesaikan persoalannya sampai selesai. Dan itu tidak akan dapat dilakukan tanpa guru. Tapi guru menganggap bahwa aku menjadi ketakutan. Demikianlah maka Paguh itu pun kemudian pergi meninggalkan padepokannya yang tersembunyi. Dengan menyandang tugas yang diduganya tidak terlalu berat, ia berjalan menjauhi padepokannya. Seperti yang dipesankan oleh gurunya, maka setiap murid harus mendapatkan korban bagi ilmunya di tempat yang jauh, agar dengan demikian dapat menghilangkan jejak dari perguruan mereka. Aku akan berjalan tanpa tujuan. Kemana aku pergi, aku tidak peduli. Karena dimanapun tentu aku akan menjumpai seorang laki-laki muda yang tampan. Tapi sepeninggal Paguh dari padepokannya, ternyata gurunya tidak membiarkan melepaskannya sendiri. Bukan karena ia sayang bahwa muridnya akan mengalami kesulitan, tapi ia justru cemas bahwa muridnya yang dianggapnya pengecut itu tidak berhasil pada waktunya, dan karena itu ia pun tidak lagi berani kembali ke padepokan. Jika demikian, maka ia harus mengorbankan siapapun yang ditemukannya tanpa memilih. Itu tidak boleh terjadi lagi, berkata Mpu Baladatu. Pelindung ilmu kita yang dahsyat ini akan kecewa jika itu terjadi berulang kali, maka pelindung kita akan marah. Dengan demikian kita akan dilepaskannya dari perlindungannya dan mengalami kesulitan untuk seterusnya. Murid-muridnya mengangguk-angguk. Karena itu pergilah, susulah Paguh, dan kalian harus bertindak cepat untuk membantunya mendapatkan korban. Jika kalian gagal sama sekali bawa Paguh kembali ke padepokan ini, aku memang sudah muak melihatnya.
kecuali jika ia dapat merubah sifat pengejutnya itu. Tapi aku sama sekali tidak menyesal bahwa ia harus dikorbankan karena sifatnya itu. Berapa orang yang ditunjuk itu pun segera meninggalkan padepokan menyusul Paguh. Karena waktunya tidak terpaut banyak, maka mereka pun tidak kehilangan jejaknya. Dan di tempat yang terbuka di sebelah hutan rindang, mereka telah melihat Paguh berjalan seenaknya menyusuri jalan yang sempit berdebu. Tapi seperti ada yang memberitahukan di telinganya, maka di luar sadarnya Paguh berpaling. Dadanya bergejolak ketika ia melihat 4 orang kawannya berjalan mengikutinya. Apakah guru sudah mengambil keputusan? Ia berkata pada diri sendiri, jika guru mengirimkan ke-4 saudara perguruanku itu untuk membunuhku dan mengorbankan darahku 5 hari lagi, maka apa boleh buat, aku tidak mau menjadi pengewan-ewan, diikat di hadapan saudara-saudara seperguruan dan kemudian menjadi korban yang mengerikan itu. Lebih baik aku mati di sini. Tapi Paguh sama sekali tidak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Meskipun ia selalu bersiaga, bahkan kemudian ia berhenti menunggu ke-4 kawannya yang berjalan semakin dekat. Agaknya sikap mereka pun tidak mencurigakan, berkata Paguh di dalam hatinya. Namun demikian, banyak kemungkinan yang dapat terjadi sehingga ia tidak boleh menjadi lengah karenanya. Semakin dekat dengan Paguh, maka ke-4 orang itu pun rasa-rasanya menjadi semakin lambat. Sambil mengusap peluh di kening, salah seorang berkata, lebih baik membantunya mendapatkan seorang korban daripada harus membawanya kembali. Ya, Paguh cukup baik padaku. Ia sering memberikan rangsumnya jika ia sudah mendapatkan makan di luar padepokan, dan itu sering dilakukannya. Yang lain hanyalah mengangguk-angguk saja, tetapi mereka pun sependapat karena mereka sudah lama tinggal bersama. Betapapun kelam hati mereka, namun nampaknya mereka merasa satu pula dengan kawan-kawan mereka yang berhati kelam pula. Paguh yang melihat saudara perguruannya mendekatinya itu pun bertanya dengan nada yang datar, mengapa kalian menyusul aku? Guru merintahkannya, sahut salah seorang dari mereka. Apakah kalian membawa pesan baru bagiku? Tidak, sahut yang lain. Tapi kami harus pergi bersamamu. Menurut guru tidak mudah untuk mendapatkan korban seperti yang dikehendaki. Selebihnya, guru tidak sampai hati membiarkan kau pergi sendiri. Guru tidak percaya bahwa aku akan kembali membawa korban itu. Bukan tidak percaya, tapi meragukannya karena dunia ini di luar padepokan kita adalah luas. Atau barangkali guru cemas bahwa aku tidak akan kembali sama sekali. Jangan mengada-ada, sahut kawannya yang lain. Marilah kita pergi bersama-sama. Jika kau menimbulkan persoalan di dalam hatimu sendiri, maka semuanya akan menjadi kabur, juga persaudaraan kita. Paguh mengerutkan keningnya, tapi ia mengangguk kecil. Baiklah, katanya. Kita akan pergi bersama kalian untuk melaksanakan tugas ini. Mereka pun kemudian meneruskan perjalanan. ke-4 orang saudara seperguruan Paguh sama sekali tidak menunjukkan sikap yang meragukan, karena mereka memang tidak bermaksud apa-apa terhadap saudara seperguruannya yang sedang menjalani hukuman itu.